Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi seorang rektor, ya kan? Tetapi ini linear saja jalannya, ya kan? Jadi saya mengambil S1 kebetulan mahasiswa pertama di STKIP pada waktu itu. Oh, masih STKIP. Sambil jadi guru sambil kuliah. Kalimatnya Taufik Ismail ya. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut presiden, presiden takut sama mahasiswa. Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku. Oke, baiklah bosku semua. Sekarang di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Rudi Erwandi. Kalau lengkapnya Dr. Rudi Erwandi MPD. Tuh, seorang tokoh akademisi. Rektor saat ini. Dulunya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Yang pasti namanya Rudi ini hebat-hebat semua loh. Ini salah satunya Bapak Rudi Erwandi, salah satu rektor. Rudi Habibie, Presiden Republik Indonesia. Rudi Herudin, Sep. Oh ya benar Sep. Rudi Hartono, atlet. Iya. Rudi Sipit, pelawak. Rudi Ihsan, tetangga Rudi gua. Irawan. Oh, tetangga lu. Itu ketoprak. Oh iya benar. Ya, dan ini di hadapan kita ada Bapak Rudi Erwandi yang salah satu tokoh akademisi di Kota Lubuk Linggau. Seorang rektor di Universitas Silampari Lubuk Linggau. Woi, tepuk tangan dulu dong. Mungkin Pak Rudi. Agak kaku mungkin Pak Rudi soal selamin Mungkin Pak Rudi boleh sedikit jelasin buat bosku-bosku semua nih. Yes. Sudah terjun ke dunia pendidikan saat ini. Tapi apakah sebelum itu sudah pernah menjadi seorang tenaga pendidik? Sebelumnya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke Pak. Jadi pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya masuk di dunia pendidikan. Panjang ceritanya. Iya. Jadi ceritanya panjang karena di dunia pendidikan itu memang membutuhkan panggilan. Tidak semua orang bisa jadi guru. Betul. Karena guru itu membutuhkan niat yang baik. Oleh karena itu panggilan. Saya mulai jadi guru itu sejak tahun 85. 1985. Oke, saya baru diniatkan lahir. Ya, bos-bos ada yang pada lahir belum kayaknya ya? Mungkin di sini belum lahir. Kebetulan pada waktu itu saya menamatkan dari sekolah guru olahraga di Palembang. Oh. Di Palembang Pak ya? Di Palembang. Nah, kemudian merantau ke Lubuk Linggau karena basic kita emang untuk diciptakan jadi guru, maka saya mulai belajar menjadi guru. Oke, kalau boleh tahu juga, mohon izin Pak Rudi, kan tamatkan sekolah guru, tadi pendidikan olahraga ya? Olahraga. Aslinya dari mana? Ya, kalau aslinya itu dari Kabupaten Morenim. Kabupaten Morenim. Jember Semendo. Jember Semendo. Ibu Ya, beda. Kalau Semendo itu arahnya ke Batu Morenim. Raja. Oh, Batu Raja. Kalau kita ke arahnya ke Prabu Muli. Prabu Muli. Jadi asalnya dari situ. Tapi saya lebih banyak menghabiskan waktu itu di rantauan. Jadi mulai tamat SD itu sudah pindah ke Palembang. Oh, SD di Palembang. Ya kan tahun 77. Lama di Palembang Pak ya? Tamat SD-nya tepatnya di Morenim. Setelah SD. Setelah SD pindah. Karena waktu zaman saya itu di kampung tidak ada sekolah SMP. Oh, mesti ke kota ya Pak? Ya, kalaupun ada di Kabupaten Morenim. Atau ke Palembang sekalian. Itu penyebab pindah ke Palembang itu karena tidak ada sekolah waktu itu. Kan? Cuman adanya SD. Nah itu. Jadi mulai SMP itu sudah kita merantau ke Palembang. Merantaunya sendiri Pak ya? Ya kebetulan ikut paman kan. Oh ikut paman. Ikut paman ke Palembang, kemudian tamat SMP itu masuk SGU tadi, sekolah guru olahraga. Sekolah guru olahraga. Tamat dari situ tahun 84 ke Lubuk Linggau. Mulai dari situlah mulanya mengembangkan bakat sebagai tenaga pengajar.
Oke, berarti tahun 84 ke Lubuk Linggau sebagai tenaga pengajar. Iya. Tuh Dan kalau mau jadi guru harus dari hati. Harus dari hati dulu, baru tanamkan niat. Pak, ya. Nanti akan Ada tumbuh panggilan dengan baru, sendirinya ada- kita cinta terhadap profesi. Yes. Betul benar. sekali ya. Pasti kita harus menyayangi profesi. Saya tidak bisa jadi guru. Kenapa? Hah? Harus dari hati. Saya pohon pisang. Punya jantung gak punya hati. Dia nggak punya hati. Jadi tahun 84 tuh langsung jadi tenaga pengajar ngambil di olahraga Pak ya? Maksudnya? Ya, kebetulan di Lubuk Linggau ini banyak sekolah yang belum punya guru olahraga. Nah, jadi kita bisa ngajar di SMP, di SMA Bisa kan. mengambil kesempatan dalam kesempitan lah Iya, ya. Lihat artinya ini kan dulu. tenaga pengajar untuk olahraga ya waktu itu belum banyak. Iya, Ya kan? betul. Jadi bisa kemana-mana. Bahkan ada sampai 7-8 sekolah dulu dipegang. Wow. Ya kan? Banyak guys. Ya. Banyak guys. 7 sampai 8 Pak ya? 7 sampai 8 dari pagi sampai sore itu tidak berhenti jadi guru olahraga. Subhanallah. Itu SMP, SMA, SMP, SMA atau ada SD juga, SMP, SD belum. SD belum, Pak, ya? Nah, setelah saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, kebetulan diangkat menjadi tenaga pengajar di SD. SD. Itu tahun Tahun 87. 87. Ya kan? Tahun 87. Ya, kita masih ngompol di celana. Ya. Ini si Denny masih kecil waktu itu. Masih kecil. Oke, dan juga kalau tadi kan Pak Rudi sekolah guru olahraga sampai sekarang menjadi tenaga pengajar. Pengajar. Apakah itu salah satu cita-cita dari Pak Rudi? Iya Pak dulu Pak. Enggak juga, sebetulnya cita-cita saya itu sebetulnya bukan jadi guru. Aslinya berarti, Pak? Iya, artinya saya masuk sekolah guru olahraga itu dalam rangka mengembang fisik sebetulnya. Oh. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, dulu tahun 84 saya cepat ikut seleksi untuk menjadi anggota TNI. Cita-cita awalnya pengen jadi Ya. anggota TNI. Ya kan? Langsung ke militer Pak ya? Ya, jadi bukan berarti saya masuk ke sekolah guru itu bukan mau jadi gurunya, tapi saya mengembang Untuk fisik jadi untuk fisik ya, menjadi anggota TNI. Ya. Ternyata itu Tuhan berkehendak lain. Rupanya sampai sekarang profesi guru itulah yang jauh lebih apa ya? Lebih bermakna dalam hidup saya. Betul sekali. Karena guru itu pahlawan tanpa Tanda jasa. Kalau sekarang sudah dirubah. Apa Pak? Pahlawan harus diberi tanda jasa. Harus diberi oleh wajib ya Pak ya? Betul. Benar, Ya. wajib ya. Kalau Iya, wajib, tanpa ya. tanda jasa dia aja. Ya. Ya boleh deh. Boleh. Saya aja berarti. Dan juga nih Pak Rudi setelah menjadi seorang guru di SMP Pak ya SD ya. Di SD ya. Waktu diangkat SD, menjadi dari seorang pegawai negeri sipil waktu SD di guru SD. Terus bisa menjadi saat ini menjadi puncak karir menjadi seorang rektor Universitas Silampari itu bukan suatu Hal yang mudah. bukan hal yang mudah, Iya, prosesnya juga bukan juga. pendek Pak ya. Pendek Pak ya? Jadi bisa dari pegawai negeri sipil sampai bahasa Jermannya itu Misbar. Misbar. Berarti gitu gimana Pak? Jadi begini, artinya kan begini. Jadi sesuatu itu kadang-kadang di luar perencanaan manusia. Betul. Antara keinginan dan kenyataan itu jauh beda. Betul. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi seorang rektor. Ya kan? Tetapi ini linear saja jalannya. Ya kan? Jadi saya mengambil S1 kebetulan mahasiswa pertama di STKIP pada waktu itu. Oh, masih STKP itu. Sambil jadi guru sambil kuliah, ya kan? Menamatkan sekolah di STKIP. Kemudian 10 tahun berikutnya saya coba-coba ngambil S2 di Universitas Bengkulu, ya kan? Nggak tahu apa nih manfaatnya. Yang penting sekolah dulu. Ya kan? Nah, seiring dengan waktu, kemudian pada 10 tahun berikutnya saya mencoba untuk mengambil S3 di Jakarta, di Universitas Negeri Jakarta, dan itu dijalani apa adanya. Jadi tidak memaksa, linear saja lah, ya kan? Yang penting sekolah itu, apapun hasilnya, saya tidak pernah bermimpi kalau saya selesai untuk jadi ini, jadi itu, enggak. Tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Kita Ya kan? cuma ngejalani. Kita cuma menjalani dan mempunyai tekad yang bulat. Setiap kali kita maju, pantang kita mundur. Tuh, dengerin Put, kalau udah maju pantang mundur. Ini tuh Jangan maju belum- banget deh, posisi belum- udah maju belum- banget nih dari udah tadi nih. mundur duluan, nyerah. Udah maju banget ini ya. guys, Beda, ya. ada Dia nggak udah Pak? ngasih harapan. Beda pendidikan zaman dulu sama yang sekarang. Nah ya Pak, perbedaannya mungkin signifikan. Perbedaannya. Enggak juga ada perbedaan sebetulnya. Cuman masanya yang berbeda. Ya. Tentu orang yang dihadapi juga berbeda. Individu-individu yang Ya. ngejalani juga otomatis. Karena tantangan yang dihadapi masa saya dengan masa kala itu berbeda.
Tapi pendidikan sama pada Sama, umumnya, tetap jalannya kan? sama Pak ya. Cuman tantangan yang dihadapi setiap generasi itu berbeda. Tentu kita juga harus menyikapi juga berbeda. Ya kan? Kalau zaman saya enggak ada yang namanya IT, laptop segala macam kan. Nah tentu guru harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kalau tidak mau ketinggalan. Mengikuti zaman ya. Iya, karena perkembangan itulah yang membuat orang menjadi lebih besar itu karena dia ikut terus tren perkembangan. Jangan kita terlena oleh masa lalu. Masa lalu itu adalah bagian sejarah yang tidak bisa diterapkan dengan generasi berikutnya. Ya saat ini betul. Ya kan? Karena kondisinya berbeda. Ya. Tuh ilmu tuh. Jangan terlena sama masa lalu, move on bro. Itu salah Lagi aja lo yang kenal. Masa lalu itu adalah bagian yang kita ingat. Artinya itu masa lalu itu adalah sejarah. Iya kan? Tapi jangan melupakan masa lalu. Betul. Masa lalu itu bagian dari sejarah. Iya. ilmu tuh, dengerin ya. Ya ini omong-omongan daging semua nih. Sama kayak badan gue. Daging semua ya, oke. Jalannya nggak gampang, terus prosesnya juga banyak. Generasi demi generasi itu udah dilewatin Pak ya. Tapi yang bikin gue penasaran itu adalah gini ya, ini bos ya. Perjalanan Bapak itu yang sebelum menjadi rektor Pak. Sebelum menjadi rektor pas masa-masa jadi guru. Itu ada dapat pengalaman apa aja gitu Pak? Iya, yang pasti kalau orang lihat Bapak suksesnya aja, tapi nggak tahu perjalanan di dalam itu. Perjuangan dari guru kemudian. Ya, pada prinsipnya kehidupan manusia itu orang tidak mau dengan urusan ke belakang. Tapi yang dilihatnya adalah ending terakhir. Iya. Fokusnya selalu kayak Iya kan? Orang tidak mempersoalkan dari mana prosesnya bisa dapat doktor, bisa dapat jadi guru besar. Betul. Orang tidak melihat susah payahnya. Tapi itu kenyataan. Sakit Ya kan? berdarah-darahnya. Kita tidak bisa kita memungkir itu, artinya kita hadapin. Orang akan tahu suksesnya. Betul, Tetapi di balik kesuksesan ini, artinya ada perjuangan yang Besar. harus kita kuatkan. ya, yang dikorbanin juga banyak ya Pak ya. Iya, jadi Yang dikorbanin Bapak juga banyak waktunya, tenaganya, gitu. yang jelas tuh kesuksesan itu sebetulnya tidak terlepas dari doa orang tua. Itu tidak bisa kita Itu. Makanya jangan Ya, kualat sama kalau orang dia tua. punya istri, doa istri. Istri. Karena tanpa support dari istri, Iya. nggak bisa. Tuh, jadi Put kalau belum sukses sampai sekarang, makanya cari istri. Kenapa jadi Yang pastinya Pak Rudi, mungkin saya juga boleh dibilang salah satu saksi lah, salah satu perjalanan hidup Pak Rudi. Ya saya taunya dulu dari, saya kenal Pak Rudi bukan guru tapi sudah pindah ke dinas Pak. Ya. Dan juga beliau ini bosku banget. Bukan hanya royal, mikirin anak buah banget. Makanya waktu dengar Pak Rudi udah misbar ke kampus, sebenarnya kami yang di dinas-dinas ini sebenarnya kehilangan. Saya pikir wah yang di kampus enak nih ketemu Pak Rudi. Udah dapat info Pak Rudi udah jadi rektor. Wah ini keren banget. Pastinya boleh sebut tangan dulu dong untuk Pak Rudi. Bukan perjalanan yang singkat ya. Betul kata Pak Rudi tadi. Tangganya panjang. Tanjakan, turunan Pak untuk jadi rektor. Sampai berdarah-darah kalau bahasa kitanya ya. Jadi perjuangan itu, kalau Perjuangannya kita panjang. tulus, insya Allah hasilnya pasti maksimal. Pasti maksimal. Ya kan? Jadi perjuangan itu pasti ada tantangan. Justru kalau kita menikmati tantangan itu, itulah sebetulnya keberhasilan kita. Oke. Jadi kalau ada tantangan sedikit, kaulah muda, lantas mengambil kesimpulan yang pendek, itu salah. Langsung, ini Iya, sedikit justru ya. orang yang banyak tantangan itu jauh lebih kuat menghadapi karena sudah teruji secara mental. udah kegembleng duluan Pak ya. Iya, makanya orang yang fisik hebat udah itu jadi. adalah orang-orang yang penuh dengan persoalan. Makanya kalau Anda mau sukses jangan pernah lari dari persoalan. Betul. Masalah Ya. itu dihadapi. Iya. Masalah itu harus diselesaikan, Dihadapi. dicari solusi. Sip, setuju banget aku sama Pak. Betul banget. Pak, Dan mungkin Putra. as a rector. Cil bahasa Inggris banget gue. As a rector ya Allah. Nah, ini sebagai rektor Pak, mungkin bos-bos yang di rumah Bahasa yang Inggris nonton, jadi, Mak. penasaran kehidupan seorang rektor daily life-nya di kampus ataupun sehari-hari di rumah tuh Ya. apa aja Pak? Daily life. Iya, kalau sebagai rektor itu kan cuma di kampus. Kalau di rumah itu tugas saya itu apa yang bisa saya kerjakan. Sebagai seorang ayah. Ayah. Sebagai Ya seorang kan? pemimpin Kalau di ayah rumah. anak-anak sudah pada jauh.
Dia dapat tugas. Kalau istri nyuci, saya jemurkan pakaian. Pengantin baru lagi Pak, Ya, Bapak ya. kalau istri lagi nyapu, saya nyapu teras. iya. Itu pekerjaan rutin dan tidak akan menghilangkan image kita sebagai seorang rektor. Rektor itu hanya di kampus. Decision maker rektor itu yang perlu kita terapkan. Tapi perilaku kita di rumah itu di masyarakat biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja Pak. Iya kan? Tetap humanis Pak ya? Tetap humanis. Bukan humanis memang orangnya, humanis. Oh iya. Terus ini juga Pak, kalau di kampus pengalaman Bapak sama jadi rektor di kampus. Mungkin ada satu momen yang susah buat Bapak lupain itu, kayak terkenang terus gitu. Ya. Ada Pak? Kalau saya nggak mau menahan menumpukan masalah. Masalah itu harus selesaikan. Apapun resikonya kita selesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan ini akan menjadi puing-puing ledakan yang setiap saat menunggu kita. Oh benar juga, bom Jadi artinya kita harus setiap persoalan. Dan kampus, semakin besar kampus, semakin banyak persoalan yang dihadapi. Itulah dinamika. Nah maka kita gunakan prinsip kepemimpinan, bahwa memimpin itu seni. Mana yang harus digembleng habis, mana cukup dikasih informasi sekilas, mana cukup dengan lirikan mata. Nah di situ seni memimpin itu harus kita terapkan. Berarti kalau untuk ngadapin kayak sekarang mungkin mahasiswa yang sering Bapak hadapin dengan generasi Gen Z kata sekarang kan. Gen Z, Gen Mungkin ada trik-trik sendiri Pak, ada mungkin apalagi Gen Z termasuk orang yang kritis kadang juga mereka dengan apa ya? Opini masing-masing. Ide-idenya mereka. Mungkin ada hal yang nggak bisa Bapak lupain waktu ngadapin mahasiswa dengan tipikal Gen Z ini ada nggak? Enggak, karena saya dengan mahasiswa dekat. Jadi mahasiswa itu bukan apa ya, bukan antara murid dengan guru, antara mahasiswa dengan dosen, tapi mahasiswa itu adalah mitra kita untuk berpikir. Jangan pernah kita menganggap mahasiswa itu selalu di bawah dosen, enggak. Karena mahasiswa itu adalah mitra kita untuk berdiskusi. Ya kan? Jadi lakukanlah, ya kan, perlakukan mereka ini sejajar. Jadi mindset pendidikannya di kampus sama di SMA itu dibedakan. Beda, karena beda jauh. Karena kita perlu interaktif dengan mahasiswa. Kalau kita tekan terus, ide-ide cerdasnya nggak muncul. Nggak akan keluar ya Pak ya? Maka kita ada apa ya? Kita ajak diskusi, bertukar pikiran juga. Bertukar pikiran. Dan yang jelas kaum muda itu dia pengen diakui. Betul. Benar. Kaum muda kayak saya. Iya kan? Jadi kalau dia diakui, insya Allah dia akan tetap semangat. Oke Pak, kami punya video yang harus Bapak tentang pendidikan otomatis. Yang pastinya kita butuh reaksi dari Pak Rudi untuk menanggapi video yang kita kasih. Dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Tidak ada gengsi lah. Iya, tidak ada gengsi. Selaku mahasiswi dianya diantar oleh bapaknya yang memang notabene pekerjaannya sebagai penarik bentor. Iya, penarik bentor. Nah, jadi anaknya diantar setiap hari ke kampus menggunakan bentor. Nah, itu kira-kira tanggapan dan reaksi Bapak gimana? Dari pandangan segi dunia pendidikan. Jadi di situ kan membutuhkan mental si mahasiswi, iya kan? Karena tidak semua mahasiswa itu bisa menerima keadaan orang tua. Ya. Kalau umpamanya terjadi dalam video itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu betul-betul memahami bahwa keberadaan orang tua itu ya tidak bisa kita lepaskan. Nah ini dengan bukti seperti itu, ya kan, bahwa kemauan mahasiswa itu bukan dipengaruhi oleh ekonomi orang tua, ya kan. Jadi artinya kita melihat bahwa inilah kondisi real. Masih banyak lagi mahasiswa kita yang jauh lebih sulit dari itu, ya kan. Tapi dia punya tekad untuk maju. Karena yang bisa merubah pola hidup, merubah sikap hidup dan membuat orang sukses itu tidak ada kata lain adalah pendidikan. Betul. Kalau mau berubah, artinya tingkatkan pendidikan. Kita tidak punya harta, tidak punya peninggalan dari orang tua. Apa yang bisa merubah hidup kita? Pendidikan.
Pendidikan bisa mengangkat derajat anak tersebut, Iya. derajat orang tua tersebut juga Pak ya. Ya kan? Mau tak mau artinya dengan pendidikan derajat hidupnya Tuhan juga telah menyanyikan. Orang yang berilmu itu pasti derajatnya lebih. Ya. Jadi artinya begini, artinya. Gugur ya. Iya kan. Maju dengan mundurnya itu tergantung dengan individu. Individunya lagi. Ya kan. Semakin banyak perjalanan hidup orang itu tantangannya banyak, makin banyak sejarah yang akan dia keluarkan di kemudian hari. Ya kan? Kalau lihat kita video tadi kan ya jelas jauh-jauhin gengsi lah. Iya, gengsinya udah dikesampingin. Sampingin jauh-jauh gengsi dan juga sedikit kita kembali ke belakang tadi Pak. Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan dan terjun sebagai seorang guru. Apakah itu juga dulu didukung oleh orang tua Pak? Iya, kebetulan zaman saya itu orang tua kan petani. Ya mau sekolah mau tidak tahu urusan orang tua itu. Itu sebagian besar seperti itu. Karena pagi-pagi dia berangkat ke kebun, pulangnya sore. Ya kan? Nanti tinggal kita mau terus sekolah atau enggak. Karena ya bukan orang tua tidak mau atau orang tua tidak peduli. Ya memang kemampuannya sebatas itu. Ya kan? Jadi kalau di satu kampung itu ada sarjana satu saja, itu hebatnya luar biasa. Wah, Ya kan? kebanggaan satu kampung itu Pak. Satu kampung. Iya. Satu kampung biasanya. Iya. Sangat diimpiankan sama orang. Iya, maka sering saya berpesan kepada mahasiswa, ingat boleh beraktivitas sebagai aktivis, mahasiswa segala macam, tapi kebanggaan orang tua itu ada Anda menjadi sarjana. Iya. Soal nanti jadi apa nanti urusannya. Tapi paling tidak tugas orang tua selesai. Luput, jangan kebanyakan organisasi tapi kuliah dibelakangin. Jadi pamala ya. Iya. Di organisasi jadi pamala. Yang pasti juga Pak Rudi ini salah satu contoh orang tua yang bos-bos juga harus Bos-bos telik semua. nih perjuangannya gimana, dari apa gitu. Dan ada satu lagi Pak, Video. lagi video Pak. Ya. Ada dua lagi. Ada tiga ya. video yang bakal kita tampilin yang kita ingin lihat tanggapan dari seorang Rudi Erwandi. Almarhumah Siska Afrina SPD. Menjadi satu kenangan yang akan tersimpan. Franky Chandra Kusuma. Almarhum Franky Chandra Kusuma SPD. Oke. Ini sebuah video juga. Video yang menampilkan seorang mahasiswi Yang tidak bisa ikut wisudanya diwakilkan sama orang tua. tuanya. Bapak pernah ngejumpain hal seperti ini? Ada yang sama nggak, Pak? Atau mungkin ada ada apa ya? Pengalaman tersendiri menyikapi video tersebut? Ya, faktor diwakilkan itu kan banyak faktor. Apakah mahasiswa yang bersangkutan telah meninggal dunia, ataukah tidak bisa hadir karena ada sesuatu, kan itu ya, perlu kita sikapi. Jadi kalau hadir itu, kira-kira dari video itu ketidakhadiran itu faktor Dia apa? meninggal. Erupsi Merapi kemarin. Karena erupsi. Nah, itu Gunung Merapi Padang. ya. Jadi artinya perjuangan anaknya sudah berhasil, ya kan? Banyak sekali termasuk juga dulu yang pernah ditembak oleh Sambo. Ya. Kan orang tuanya misalnya. Orang Nah kebetulan di kita belum ketemu, Belum ketemu yang persoalan seperti itu. Tetapi kalau mahasiswa yang susah-susah banyak di kita. Ya, termasuk saya, kalau saya nggak kaget yang seperti itu. Kayak video pertama Karena tadi, Pak, ya? iya video pertama saya nggak kaget. Karena cerita itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan perjalanan saya. Ya kan? Jadi bagi saya tidak ada apa-apanya. Sumpah. Ya kan? Iya. Karena untuk mencapai kesuksesan itu memang perlu perjuangan. Betul sekali. Ya kan? Saya dari SMP itu sudah pengen betul sekolah. Orang tua tidak punya kemampuan, bukan tidak mau. Maka usaha kita adalah mencari tambahan. Apa jualan koran apa. Maka saya terus motivasi kepada para mahasiswa
Jangan terlalu menghiraukan atau ketergantungan sama orang tua. Karena sekarang itu sudah terbuka dunia ini. Iya kan? Sangat terbuka. Tinggal mahasiswa mau kreatif atau enggak. Jadi iya, mau jadi ojol. Kan kuliah itu kan tidak dari pagi sampai malam. Iya sih. Kita dulu. Iya kan? Artinya kan ada peluang itu, manfaatkan. Iya kan? Iya. Tapi kebanyakan sekarang itu gengsi Ya, tadi ya. gengsi itu boleh-boleh saja. Tetapi Tapi jangan karena terlalu kondisi tinggi. kita memang menuntut tidak harus gengsi, kenapa kita lakukan? Kan itu. Kenapa mesti malu coba? Tapi kalau dari video yang kedua tadi Pak, dalam konteks bukan yang korban Merapi ya, wisuda seorang wisudawan itu wisudanya diwakilin oleh orang tuanya dikarenakan faktor mungkin dia sudah wafat. Ya. Belum pernah. Iya, kalau di kita belum pernah. Belum pernah ya? Tetapi ya secara apa ya? Kalau kita melihat kondisi seperti itu, ya tidak ada makna yang muncul. Tetapi kalau dia seorang aktivis memperjuangkan kebenaran, menegakkan hak asasi manusia, dia korban pembunuhan, nah itu mungkin ceritanya lain. Ada historinya itu Pak ya. Historinya, Pak. Iya. Ya kan? Kalau meninggal karena sakit Iya, mungkin ya. karena sakit ya artinya kan Biasa. memang batas itulah Iya. usianya Iya. kan. Tapi Kayak karena ada dia histori. meninggal, karena dia menegakkan kebenaran, membantu bagaimana supaya mahasiswa itu tidak selalu diintimidasi, meninggal karena ada paksaan tertentu, nah itu barangkali perlu kita respon. Ya kan? Itu ada sejarah berarti kan. Ya. Meninggalkan sejarah. Sejarah tersendiri untuk kantor. Kantor. Kampus. Selanjutnya Pak, ini video Terakhir ya? Terakhir banget Pak. Sering ketemu ini Pak. Itu biasanya disertasi kalau setelah Buset. disertasi ya itu 725 halaman. Tapi Pernah, ini, Pak? ya tapi ini menurut informasi ini skripsi Pak. Ya. Menurut informasi ini skripsi. Skripsi. Skripsi Iya. kabarnya. Cuma nggak tahu deh. Skripsi yang halamannya mungkin setebal itu. Udah kayak kotak jam waker. Ya, kemungkinan itu tebal itu banyak lampiran-lampiran yang Ya. harus dilampirkan. Ya kan? Tapi memang kayaknya kalau skripsi itu sangat dalam kajian. Iya, tebal banget. Berapa saya sih mikir tebal banget. Tapi di Unpad pernah ketemu sama skripsi yang modelnya kayak gitu, Pak? Yang Kalau di tebal kita banget. kalau tebel kayak gitu belum pernah. Tapi Belum ya, pernah, ya? yang Sedikit. mungkin separuh dari situ mungkin. Ada ya. Itu juga mungkin notabene skripsinya emang bener-bener banyak ini ya. Iya, Banyak isinya ya. Dua variabel. Ya tergantung variabel dia judul yang dibuat. Banyak ya kan? studi kasus kalau bahasa Ya. pendidikannya ya. Studi kasus Jadi coy. penulisan karya ilmiah itu kan bisa jadi dia Ya, pengembangan. pengembangan bisa. Mungkin boleh iseng dikit nih teman-teman bos-bosku yang masih kuliah nih. Biasa kan kalau mencari referensi ya di entah untuk mungkin skripsi lain atau apa, biasakan baca kata pengantarnya. Karena biasanya ada ucapan-ucapan ya kan entah untuk seorang A, B, C, D kan, yang sangat-sangat Yang penting kata pengantar dan juga ucapan terima kasih, jangan sampai bawa-bawa nama pacar ya. betul itu yang saya maksud tadi. Pengalaman ya kayak. Putus di skala skripsi tidak bisa diubah. Tidak bisa. Pengalaman Ganti halaman tuh kayak. tidak bisa. Cabut pasang tidak bisa. Jadi ini pesan untuk kepada adik-adik mahasiswa yang Siap. skripsi, tesis maupun disertasi itu ada sebuah karya ilmiah. Betul. Jangan pernah kita berpikir membuat karya ilmiah itu harus sempurna. Oh karya ilmiah itu adalah karya manusia. Hari ini kita susun, besok belum tentu kita suka membacanya. Karena kesempurnaan itu tidak akan kita temukan yang namanya ciptaan manusia. Betul. Makanya saya pesan dengan para mahasiswa, para adik-adik yang S1, S2, S3. Yang penting kan karya ilmiah itu sesuai dengan kaidah. Sempurna dengan tidak nanti. Yang penting dibuat dulu Pak ya. Dibuat sesuai kaidahnya. dulu soal itu benar atau enggak. Tugas mahasiswa itu, satu. Apa yang diperintahkan dosen kerjakan. Buat tugas. Salah biar dosen yang nilai. Ini jangan mahasiswa disuruh sebagai mahasiswa Udah betul salah. artinya sekaligus jadi penilai. Iya. Kan itu yang banyak membuat orang tidak selesai. Nah, Ya kan? Padahal tugas mahasiswa itu adalah mengerjakan sesuai dengan petunjuk dari dosen. Soal nanti benar dengan salah, itulah guna dosen. Tuh. Selaku tim penilai. Iya. Jadi kalau skripsi yang sudah saya kayak disertasi dokter tadi, nggak perlu juga lah Pak ya. Mungkin
Ya tergantung dengan bagaimana judul yang dia susun. Konteks ini tadi ya Pak. Iya tergantung dari konteksnya. Ribet, banyak banget tuh. Dan juga sedikit Pak, kan terkadang di namanya di bangku perkuliahan ada dosen yang baik dan juga ada yang namanya dosen killer. Killer ya kalau bahasa kita killer. Ya di setiap perguruan tinggi kan pasti ada seperti itu. Dosen, mahasiswa jangan pernah berpikir dengan dosen itu selalu berhadapan dengan dosen yang datang diterima, minta tantangan. Justru itu akan membuat mahasiswa itu tidak dapat apa-apa. Terlena datang. Seharusnya kan kita perlu juga dilatih mental. Ya kan? Sekali kita berhadapan gagal. Itu namanya mental. Nah, kalau tidak siap itu tadi akhirnya mundur. Padahal itu bagian dari sebuah prosesnya. Karena pendidikan itu bukan endingnya yang diutamakan. Tapi apa yang kita dapat ya Pak ya? Bukan. Prosesnya. Di dalam pendidikan itu yang dibutuhkan adalah proses. Prosesnya. Iya kan? Iya betul. Proses itu yang membuat orang itu bisa berpikir akademik, bisa berpikir rasional. Karena ada proses. Kalau ijazah itu kan tamat pasti dapat ijazah. Udah pasti Tapi dikasih. apakah prosesnya benar? Walau-walau. Iya. Mentalnya kuat atau enggak gitu ya. Tetap yang harus dirasain dan memang dinikmatin itu prosesnya Pak ya. Ya prosesnya itu yang harus dijalani. Karena proses itulah yang membuat kita menjadi orang yang tangguh. Karena sebuah proses. Maka kita lihat di TNI itu, apa bisa langsung hari ini masuk akademi militer, kemudian 2 tahun langsung jenderal, kan tidak bisa. Karena dia butuh proses yang panjang. Proses put semuanya. Proses put. Rumah tangga juga proses put. Iya kenapa dari kuliah ke rumah tangga nih. Agak jauh nih gitu ya kan. Ya pasti juga tuh ya itu yang pasti mahasiswa hindari juga dosen killer. Apalagi udah proses tahap akhir ujian sidang skripsi kita menghindari dosen killer. Waktu ujian, waduh, dosen paling killer jadi tim penilai. Jadi tim penilai penguji ya. Itu pengalaman pribadi yang saya hindari. Ibu itu waktu dilihat di daftar ujian, ya Allah Tuhan. Kenapa ibu ini? Dosa apa yang telah saya perbuat? Dosen killer jangan dihindarin, justru dihadapi. Betul Pak. Itu caranya. Saya kerjain balik dia waktu ujian Pak. Mohon maaf Ibu. Mahasiswa dosen itu pasti punya kelemahan, cari kelemahannya itu. Ya, gitu. Iya. Saya akui. Dan juga mungkin Pak Rudi, baru-baru ini kan heboh nih di dunia maya, di sosmed tentang berita mahasiswa yang demo di berbagai daerah tentang mereka menggugat MK ya, dan juga menggugat mengawal keputusan MK dan juga RUU perampasan aset. Pendapat Bapak gimana Pak? Ya harusnya mahasiswa seperti itu. Mahasiswa harus peka. Ya kan? Maka kalau mahasiswa saya saya panggil. Kita harus sensitif terhadap apa yang terjadi. Karena tanpa kontrol dari mahasiswa, kekuasaan itu biasanya semena-mena. Maka yang ngontrol mahasiswa. Ya kan? Kalau sesama partai politik mungkin tidak sepeka mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa turun ke jalan, itu tidak ada kepentingan mahasiswa. Ya kan? Iya. Nah, dia perlu jabatan enggak, dia perlu jadi menteri enggak, dia perlu kaya enggak. Jadi mahasiswa turun ke jalan itu betul-betul murni menyuarakan aspirasi mereka. Kadang-kadang aspirasi dari rakyat ya mereka lah mahasiswa yang salah satunya karena lihat tuh Soekarno tumbang karena demonstrasi mahasiswa. Soeharto tumbang karena demonstrasi mahasiswa. Jadi yang bisa mempresur pemerintah mahasiswa. Karena mahasiswa itu murni berpikirnya, dia tidak bicara kepentingan. Jadi ingat kayak kalimatnya Taufik Ismail ya. Mahasiswa takut sama dosen takut sama dekan takut sama rektor takut sama menteri takut presiden takut sama mahasiswa. Betul. Iya. Kenyataan itu seperti adalah itu. mengerikan sebetulnya. Iya. Dan mungkin terakhir nih Pak Rudi, pesan Untuk generasi Gen Z. dari seorang Gen Z apa? di Erwandi selaku seorang rektor. Ya jadi begini, saya sebagai pendidik lah ya, jadi saya sebagai dosen, pesan saya kepada para mahasiswa atau calon para mahasiswa, baik yang kuliah di Lubuk Linggau, di Palembang, di Jakarta dan di seluruh Indonesia, ya artinya kita mahasiswa itu akan menciptakan pemikiran yang betul-betul intelektual.
Oke. Jadi orang itu tidak cukup hanya pintar, tapi kecerdasan yang namanya kecerdasan sosial itu juga dibutuhkan. Karena mahasiswa itu cuma cerdas baca buku, ya artinya terkooptasi pikirannya itu cuma benar itu menurut buku. Teks buku. Sesuai dengan buku ya, Pak. Maka mahasiswa dituntut bukan hanya kutu buku, tapi mahasiswa juga kita harapkan itu mempunyai yang namanya social question, ya kan? Jadi mempunyai sensitivitas terhadap lingkungan, terhadap sesama. Kemudian lagi yang namanya religious question, ya kan? Jadi bukan hanya intellectual question saja yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi tiga kecerdasan itu mutlak harus dimiliki mahasiswa. Kecerdasan emosinya, sosialnya, bagaimana dia bermasyarakat. Ya kan bukan orang sukses itu kan bukan ditentukan oleh hanya intelektual melulu, ya kan? Orang sukses itu bagaimana sosialnya. Karena Anda nanti bekerja di lingkungan masyarakat dan segala macam itu dinilainya bukan karena Anda pintar, tapi bagaimana Anda bersosialisasi. Pintar tapi nggak bersosialisasi percuma, Pak ya? Iya, makanya orang yang kutu buku itu lebih cenderung dia Iya, jadi apatis. baca-baca. Apatis, Ya, betul. dia lebih orang-orang cerdas itu kadang-kadang lebih egoisnya lebih tinggi. Ya kan? Makanya kalau orang-orang pintar itu di zaman saya. Tapi kalau zaman kita walau-walam. Kalau orang-orang pintar zaman saya dulu pasti duduknya mau di depan. Selalu, Pak. Selalu. Selalu mau di depan, Pak. Iya kan? Kalau sekarang kebanyakan pengennya di belakang. Orang yang sedang biasanya di tengah. Rada malasan dikit yang bedaul di belakang. Itu yang kutu buku, kalau kutu-kutuan, tolong ya. Kutu-kutuan Biasanya di Denny. belakang mau itu cari inung itu plategin, cari inung plategin. Pastinya juga kita ngucapin makasih nih untuk Pak Rudi Iya, Pak. yang di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan diri untuk bergabung sama kita untuk ngobrol bareng sama iya. kita, sharing sama kita dari awal sampai akhir ini daging semua. Jarang-jarang Iya. kita ngobrol isinya daging semua. Biasanya kita ngobrolnya serius, kebanyakan amburadul. Amburadulnya. Kalau sekarang seriusnya. Karena kita kuliah adalah pendidikan semuanya, nggak cuma dia. Dan juga Pak Rudi kita terima kasih dan kita juga ada sedikit kenangan. Ada kenangan dong, Ya, Pak Rudi. Maksud saya itu kalau saya nunduk ke bawah nyangkut di perut, Pak. Ini Pak, kita punya kaos dari Ya, Kasih paham bosku. Terima kasih. Ya, sebagai merchandise. Keren. Apa namanya? Kasih paham Kasih bosku. paham bosku. Ngobrol serius. Ngobrol serius meski sedikit. Amburadul. Sama satu lagi. Dan Pak. juga ada merchandise dari Pak. Oke kayak gini Pak. Nih. Ada di sini. Jadi buat Pak Rudi semuanya nih ini dua-duanya. Oke? Terima kasih. Oke, Mas, terima kasih ya buat Pak Salam Irwandi. cemerlang. Salam cemerlang. Salam coba. Ya pastinya untuk bosku semua, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Pokoknya dari awal sampai akhir. Daging semua. Daging semua. Kita berbicara dunia pendidikan. Biasanya kalau saya sosok Cemerlinging gitu ya. hari ini saya tidak bisa ceming karena yang di hadapan saya selain seorang tokoh pendidikan, dia juga dulunya atasan saya, jadi saya tidak bisa berkutik pemirsa. Jadi Anda tahu ya kenapa kayak keringetan. Oke, saya keringetan bukan karena kepanasan, tapi saya grogi ngadapin bos sendiri. Ya pasti terima kasih Terima untuk kasih, semua pastinya. yang sudah bergabung sama kita di Kasih Paham Paham bosku. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Pak Rudi. Penting gak penting yang kita sampaikan, butuh gak butuh, tontonlah dulu. Ngobrol serius, meski sedikit amburadul. Nano and Friend, kasih paham bosku. Terima kasih. Saya Dr. Haji Rudi Irwandi, Magister Pendidikan, Rektor Universitas PGI Islam Pari. Jangan lupa subscribe Nano and Friends Podcast.